Aktor Roy Marten diduga kuat terlibat jaringan pengedar narkoba di lembaga pemasyarakatan. Mobil dan 6 penumpangnya yang jatuh ke jurang di Sumatera Utara belum ditemukan. Selamat datang saudara, kami hadirkan pula berita tentang pengusutan Mabes Polri tentang adanya saksi yang mencabut keterangannya di persidangan Adlin List serta penyelidikan KPK atas aliran dana Bank Indonesia. Saya Aryo Ardi memulai liputan petang hari ini. Saudara, polisi menduga aktor Roy Marten bukan hanya pengguna narkoba, ia diduga juga terlibat dalam jaringan peredarannya. Bahkan saat Roy tertangkap di apartemen Novotel Surabaya 13 November lalu, ia disinyalir sedang mempertemukan bos besar narkoba yang juga mantan temannya saat ditahan di LP Cipinang Jakarta dengan seseorang. Dugaan artis Roy Marten terlibat dalam jaringan peredaran narkoba menjadi pendalaman penyidikan polisi. Polwiltabes Surabaya sudah mengirim tim Reskoba ke Jakarta, termasuk ke LP Cipinang, tempat Roy Marten dan rekannya Ahong sempat ditahan untuk kasus narkoba. Yang jelas mereka di samping pemakai, dia juga menghubungkan antara bandar dan kurirnya. Nah, untuk berikutnya polisi lagi mendalami pemeriksaan yang bersangkutan. Roy Marten diduga terkait 2 jaringan narkoba. Di LP Cipinang, Roy diperkirakan dekat dengan Freddy Matalula, Didit Kesit Cahyadi, juga bandar di LP Cipinang, Kamir. Di Surabaya, Roy diperkirakan menjalin hubungan dengan mantan napi LP Madiun yang dituduh polisi sebagai bandar narkoba, Roy Hartanto alias Ahong. Pada saat penangkapan, Roy tidur. Barang 1,5 ons tidak ada di kamarnya. Karena ada 2 kamar, di kamar tempat lain. Di situ Roy tidak tahu ada bekas aluminium foil juga yang katakanlah ada di laci rias di atas. Jadi saya hanya bicara fakta itu, bahwa berdasarkan fakta barang itu tidak ada di tempat Roy. Roy juga tidak sedang memakai. Itu faktanya. Keterlibatan artis dengan narkoba memang bukan yang pertama ini terjadi, tapi tentunya bukan jadi alasan pembenar artis identik dengan narkoba, apalagi ikut mengedarkannya. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Surabaya. Istri Roy Marten, Anna Maria, menyatakan akan tetap mendukung suaminya, meski tentu saja ia juga merasa kecewa dan sedih. Bagi para pengguna, dukungan dan juga kasih dari keluarga, serta orang terdekat amat dibutuhkan untuk melepaskan diri dari jeratan narkoba. Anna Maria Sofiana atau biasa dipanggil Anna Maria, istri Roy Marten ini mencoba tegar. Didampingi kedua putrinya, Anna Maria mengungkapkan kegundahan hatinya. Ia pun hanya bisa berdoa. Anugerahkanlah kepadaku ya Tuhan, agar dengan pikiran yang damai, aku dapat menghadapi segala sesuatu di dalam hari yang baru ini. Anugerahkanlah kepadaku rahmat untuk menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendak-Mu yang kudus, juga dari setiap jam dalam hari ini. Mantan model ini menikah dengan Roy tahun 1985. Saat itu, Roy sudah mempunyai 4 orang anak. Dari pernikahan ini mereka dianugerahkan 2 orang anak. Kita harmonis sebagai keluarga. Anak saya 6, saya punya cucu 2. Kita 3, 1 meninggal. Ini calon cucu 2 gitu. Jadi saya tidak pernah kesepian. Tidak ada Mas Roy pun saya ditemani banyak anak. Sebagai seorang istri, Anna Maria tetap menyatakan kesetiaannya kepada Roy, meski untuk kedua kalinya sang suami kembali tertangkap kasus narkoba. Suami saya sakit, dia butuh pertolongan dari saya. Dan apapun yang terjadi, jelek, baik, salah, benar, dia tetap suami saya. Dan buat saya tidak akan ada perceraian. Saya dengan pertolongan doa, saya pasti dimampukan untuk memaafkan suami saya.
Kesetiaan anak ini membuat Roy bahagia. Saya beruntung punya istri seperti dia. Meski kecewa dan sedih, namun Ana tetap menyatakan akan terus mendampingi Roy. Sebagai suami dan ayah bagi anak-anak mereka, rencananya Ana akan pindah ke Bali untuk lebih dekat dengan Roy yang kini diperiksa di Surabaya. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Tertangkapnya kembali Roy Martin dalam kasus narkoba masih mengejutkan banyak orang. Apalagi ternyata Roy Martin diduga justru sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Apakah penjara justru menjadikan Roy semakin tergantung dengan narkoba? Simak laporannya berikut ini. Peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan bukanlah isu yang baru. Polisi pun sudah sering melakukan razia dan penggerebekan, tetapi kasus demi kasus terus ditemukan. Tentu timbul pertanyaan, mengapa di dalam ruang sempit yang dijaga ketat itu narkoba masih beredar? Dugaan keterlibatan orang dalam penjara sudah banyak terbukti. Sejumlah sipir penjara juga sering ditangkap. Tetapi fakta lain yang mungkin belum banyak disentuh adalah menyatunya para pengguna, pengedar, dan para bandar dalam satu tempat sehingga bisnis haram itu tetap berkembang. Roy Martin pun mengakui hal itu. Selama pengguna disamakan dengan para bandar, apa kita dimasukkan ke dalam, maka kerja luar biasa Bapak. Bukan cuma, tapi memang tetap bersama. Apa yang disampaikan Roy Martin mungkin benar. Nyatanya syabu-syabu yang dikonsumsi memang diduga dari LP Cipinang, tempat ia pernah satu jeruji besi bersama para pengguna dan pengedar narkoba. Tapi kepala LP berkilah, kondisi kini sudah berbeda. Kondisi Roy Martin pada waktu di Cipinang itu kan sudah beda dengan kondisi Cipinang pada saat ini kan. Akhir Juli tadi kan sudah kita mengadakan pemindahan bandar-bandar narkoba itu. Salah satu misalnya kita indikasi bahwa maraknya narkoba adanya bandar-bandar di sini, itu yang kita pindahkan. Jadi tidak bisa menyatakan kondisi Cipinang pada waktu dia ada di sini ya dengan keadaan sekarang. Ya, kita sudah selalu berusaha untuk mengadakan pembersihan itu. Apapun, masih maraknya peredaran narkoba harus menjadi perhatian pemerintah. Indonesia kini bukan hanya menjadi kantong pengguna dan pengedar, tapi sudah menjadi produsen narkoba. Lambat bertindak, bencana tak dapat ditolak. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Mabes Polri saat ini sedang mengusut dugaan adanya seseorang yang mengumpulkan para saksi untuk mencabut kesaksian mereka di persidangan Adlin Lis, sehingga Adlin Lis bebas dari jeratan hukum. Sedangkan pihak kejaksaan juga akan memeriksa jaksa yang terlibat pembuatan pra penuntutan. Upaya Polri untuk mengungkap konspirasi di balik bebasnya Adlin Lis terus berlanjut. Salah satu bukti baru adalah dugaan pencabutan kesaksian sejumlah saksi yang akan memberatkan Adlin Lis di persidangan juga ditemukan polisi. Adanya pihak-pihak tertentu yang mengumpulkan para saksi-saksi sebelum sidang, dan kita sudah dapatkan itu semuanya dengan kita sudah buat BAP, dan nanti siapa yang menyuruh ini kita akan juga lakukan tindakan hukum. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga terus mengusut kasus yang diduga melibatkan para jaksa, diantaranya pengajuan eksaminasi dan pengusutan terhadap para jaksa yang membuat pra penuntutan perkara kasus Adlin Lis. Rencananya hari Senin Kejagung akan memeriksa para jaksa tersebut. Perlu adanya klarifikasi terhadap mantan Kajati dan Aspitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada waktu kejadian tersebut, selain jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum, guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Keberadaan Adlin Lis hingga kini masih misterius, termasuk dari pantauan kuasa hukumnya. Padahal Adlin kini diburu polisi terkait kasus pencucian uang. Albert Nadea, salah satu kuasa hukum Adlin Lis, mengaku sejak lepas dari LP ia tidak bisa lagi menghubungi Adlin. Gadis Parengkuan dan Teguh Priantoro melaporkan. Saudara, studi forensik yang dilakukan oleh Pengadilan Negara Bagian New South Wales, Australia menemukan bahwa 5 wartawan Australia tewas ditembak oleh militer Indonesia saat bertugas di Timor Leste pada tahun 1975.
Pemerintah Canberra hari ini mengumumkan akan mempelajari lebih lanjut rekomendasi dari studi tersebut. Sementara itu pemerintah Jakarta menganggap kasus yang dikenal sebagai Balibo 5 ini sudah sejak lama ditutup. Temuan forensik ini akan diteruskan ke Jaksa Agung pada tingkat federal. Pejabat Pengadilan Negara Bagian New South Wales Australia meminta pemerintah federal mempertimbangkan kemungkinan tuntutan kejahatan perang. Perintah pembunuhan terhadap kelima wartawan diklaim berasal dari Komandan Pasukan almarhum Jenderal Benny Murdani kepada Kolonel Dading Kalbuadi. Perintah kemudian diteruskan kepada Yunus Yosfiah, mantan Menteri Penerangan yang saat itu berpangkat Kapten. Namun di Jakarta, hari ini pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan menggubris temuan tersebut. Pendirian resmi pemerintah Indonesia adalah bahwa para wartawan Australia itu tewas dalam pertempuran dan mereka telah diperingatkan sebelumnya untuk menjauhi lokasi. Jakarta yakin hubungan dengan Canberra tidak akan terpengaruh. Kalau yang saya tahu, 15 tahun yang lalu sudah dianggap selesai. Mungkin dalam rangka pemilu Australia, anggota partai buruh yang setempat ingin mendapat semacam kredit bahwa mereka menggugat persoalan lama ini. Saya yakin pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste tidak akan terpengaruh. Pengadilan itu kan pengadilan salah satu dari negara bagian. Salah satu pengadilan. Tidak mencerminkan, merepresentasikan pengadilan negara Australia. Ya, saudara, ratusan pendukung pasangan Amin Syam dan Mansur Ramli kembali berunjuk rasa menuntut KPUD Sulawesi Selatan membatalkan kemenangan Syahrul Limpo dan Agus Arifin. Dan ketatnya penjagaan aparat polisi membuat para pendukung melakukan aksinya di sekitar 100 meter dari lokasi kantor KPUD Sulawesi Selatan. Berbeda dengan unjuk rasa sebelumnya yang kerap diwarnai bentrokan, unjuk rasa kali ini berlangsung tertib. Aksi tidak dilakukan di depan kantor KPUD karena massa terhadang blokade polisi dan 2 mobil rantis lapis baja. Massa menuntut KPUD menganulir hasil rekapitulasi suara pilkada gubernur. Bahwa apa yang ditetapkan itu di beberapa kabupaten sudah jelas-jelas terjadi kecurangan. Pagi tadi pasangan Syahrul Limpo dan Agus Arifin dinyatakan memenangi pilkada gubernur Sulsel. Syahrul menang tipis sekitar 28.000 suara dari gubernur Sulsel saat ini Amin Syam. Kekalahan calon dari Partai Golkar ini disayangkan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung. Banyak kepala-kepala daerah calon-calon Golkar itu ternyata tidak berhasil, ya. Nah, ini tentu perlu diadakan evaluasi yang mendalam. Tentu ada sesuatu, there must be something wrong gitu ya. Ada sesuatu yang salah, perlu diperbaiki. Masih ada waktu gitu. Seusai peluncuran bukunya, Akbar menilai kebijakan Ketua Umum saat ini, Yusuf Kala, tidak tepat. Menurut Akbar, jika Ketua Umum mendukung penuh calon dari partainya, Golkar tidak akan gagal menempatkan wakilnya di pemerintahan daerah. Demikian laporan tim Liputan 6 SCTV.